Kita semua kan menghabiskan banyak waktu di gym buat ngebangun otot, tapi gimana kalau saya bilang rahasia sebenarnya itu bukan di seberapa berat beban yang kita angkat, tapi ada di dalam kepala kita. Yuk kita bedah bareng-bareng cara kerja pertumbuhan otot. Semuanya tuh berawal dari sini. Menurut seorang ahli saraf, Andrew Huberman, satu-satunya alasan kamu punya otak adalah supaya kamu bisa bergerak. Coba deh direnungin. Ini mengubah cara kita mandang olahraga kan? Jadi latihan itu bukan sekedar aktivitas fisik, ini adalah proses neurologis, dan otak kita itu pusat komandonya. Gini deh, coba pikirin. Setiap gerakan yang kamu lakuin, mulai dari ngangkat beban berat sampai sekedar jalan kaki, itu semua dimulai dari sebuah sinyal dari sistem saraf. Otot kita, mereka cuma eksekutor. Jadi kalau kita mau melatih otot secara efektif, kita harus latih dulu komandannya, otak kita. Prosesnya tuh simple banget, cuma 3 langkah. Pertama, otak ngirim perintah. Kedua, perintah itu diestafetin lewat sumsum tulang belakang. Ketiga, barulah otot kita nerima sinyal itu dan berkontraksi. Setiap gerakan yang pernah kamu lakuin, ya lewat jalur sinyal ini. Oke, jadi otak ngirim sinyal. Terus gimana ceritanya sinyal itu bisa bikin otot kita jadi gede? Nah, jawabannya ada di 3 pemicu utama yang seolah-olah ngasih tahu tubuh kita kalau udah waktunya buat jadi lebih besar dan lebih kuat. Otot kita itu merespons 3 sinyal utama, stres metabolik, ketegangan mekanis, dan kerusakan mikro yang terkendali. Nah, pas kamu gabungin ketiganya dalam latihan, kamu itu kayak ngirim pesan yang super jelas ke tubuh, beradaptasi atau gagal. Kita harus jadi lebih kuat. Nah, ini nih pertanyaan sejuta umat. Kita semua pasti pernah kan ngerasain sensasi terbakar pas lagi latihan berat, dan yang selalu disalahin asam laktat. Tapi beneran gitu? Yuk kita bongkar salah satu mitos paling gede di dunia fitness. Oke, kita lurusin sekali lagi ya. Tubuh kita itu enggak memproduksi asam laktat pas olahraga. Yang sebenarnya diproduksi itu molekul namanya laktat. Dan laktat ini bukan penjahat yang bikin kita capek. Faktanya justru kebalikannya. Jauh dari kata penjahat, laktat ini justru pahlawan super. Dia bantu ngelawan rasa asam di otot, jadi bahan bakar darurat, dan ngirim sinyal-sinyal positif ke seluruh tubuh. Jadi, lain kali kamu ngerasain sensasi terbakar itu, ingat, itu bukan tanda mau nyerah, tapi tanda tubuh kamu lagi kerja cerdas. Oke, sainsnya udah dapat. Sekarang gimana cara pakainya di gym? Kuncinya adalah ngerti bedanya latihan buat kekuatan sama latihan buat gedein otot, atau yang biasa disebut hipertrofi. Nah, ini yang menarik banget. Kalau buat kekuatan, tujuannya adalah bikin seluruh tubuh kerja barengan kayak satu tim buat mindahin beban seberat-beratnya. Bayangin aja powerlifter. Tapi, buat hipertrofi, tujuannya justru kebalikannya. Kamu mau mengisolasi satu otot tertentu dan bikin dia kerja sekeras mungkin. Disinilah mind-muscle connection itu jadi kunci. Ini mungkin kedengaran aneh, tapi ternyata kamu nggak harus selalu angkat beban super berat. Penelitian nunjukin rentang beban antara 30-80% dari kemampuan maksimal kamu itu sama-sama efektif buat gedein otot. Tapi ada satu syarat penting, kamu harus latihan sampai mendekati kegagalan. Ini artinya, pilihan latihan kamu jadi jauh lebih banyak kan? Jadi, berapa sih volume latihan paling minim yang kita butuhin cuma buat, ya, mempertahankan otot yang udah ada? Jawabannya mungkin bikin kaget. Cuma 5 set berat per kelompok otot per minggu. Yup, 5, itu batas minimalnya. Grafik ini ngejelasin semuanya. 5 set itu buat maintenance. Kalau mau beneran tumbuh, targetin 10-15 set per minggu. Atlet yang udah jago, mereka bisa sampai 20 set atau lebih. Apapun level kamu, kuncinya adalah konsisten sama volume itu dari minggu ke minggu. Kita udah ngomongin latihan melulu, tapi pertumbuhan otot yang sebenarnya itu terjadi pas kita istirahat, pemulihan. Ini bagian yang paling sering diabaikan padahal ini paling krusial. Terus gimana kita tahu kalau tubuh kita udah bener-bener siap buat latihan lagi? Nah, kita balik lagi ke tema utama kita. Pemulihan yang sebenarnya itu bukan cuma soal otot udah nggak pegel lagi. Bukan. Ini soal apakah sistem saraf pusat kamu, si komandan, udah pulih dan siap ngirim sinyal-sinyal kuat lagi. Rasa pegel di otot bisa nipu, tapi sistem saraf kamu nggak bisa bohong. Dan ternyata ada alat super simple dan gratis yang bisa kamu pakai tiap pagi buat ngukur ini. Tes toleransi karbon dioksida. Caranya gampang banget. Setelah beberapa kali napas biasa, tarik napas yang paling dalam, terus keluarin sepelan mungkin sambil kamu hitung waktunya. Ini cara objektif buat dengerin kondisi sistem saraf kamu. Hasilnya, ini jadi panduan yang jelas banget buat kamu. Waktunya kurang dari 25 detik? Mungkin hari ini lebih baik istirahat atau latihan ringan aja. Antara 30-60 detik, lampu hijau. Kamu siap buat latihan sesuai rencana.
Di atas 65 detik, wah, sistem kamu lagi prima banget nih. Ini hari yang pas buat coba mecahin rekor pribadi. Dengan ini, kamu bisa bikin keputusan latihan yang lebih cerdas setiap hari. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Setelah semua yang kita bahas barusan, semoga ini bisa membawa cara kamu mikir soal setiap repetisi yang kamu lakuin. Karena pas kamu sadar kalau yang kamu latih itu adalah koneksi antara otak dan otot, permainannya bakal berubah total.